Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses Milad Bikers Wuhan Pekanbaru yang ke-7 dan Silatda Bikers Wuhan Sumatera yang pertama. Hijrah berjamaah untuk satu tujuan. Mudah-mudahan selalu bersama dalam amal soleh. Tetap solid yang sudah bergabung, alhamdulillah. Bagi yang belum, segera bergabung bersama Bikers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Imam Nawawi meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 320. Wa anhu, darinya, nya dhamirnya balik ke Anas bin Malik. Hadis ini sama dengan 319, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kana Abu Talhah, ada sahabat Nabi namanya Abu Talhah, aktsaral ansari bil Madinati, di antara semua orang Ansor yang ada di Madinah, dialah yang paling banyak malan, paling banyak hartanya. Ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu hartanya juga banyak. Maksudnya mereka tidak meninggalkan dunia. Aksaral ansari bil Madinati malan, dia yang paling banyak hartanya. Min nakhlin, hartanya itu dalam bentuk kebun kurma. Jadi kalau kurma ajwah 1 kilo 80 rial kali 4.000 berarti 240.000 sekilo. Sedangkan sawit sekilo sekarang berapa? 2.000. Nah, bandingkanlah itu. Pupuknya mahal, dicuri pula sama ninja. Jadi kalau kata orang Madinah itu kaya, iyalah kurmanya aja 80 rial. Macam mana kurma yang 80 rial itu, Pak Ustadz? Tak sampai ke kita. Yang sampai ke kita itu yang 10 rial. Wa kana ahabba amwalihi, di antara semua hartanya yang banyak ini, yang paling dia sukai adalah Bayruha. Bayruha itu kebun. Di dalam kebun itu ada sumur. Yang paling mahal di Arab itu air. Sampai sekarang air lebih mahal daripada bensin. Jadi yang paling disukainya kebun ini. Ada satu namanya Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Letak kebun Bayruha itu di depan masjid, berhadapan dengan masjid. Masjid maksudnya Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Nabi pernah masuk ke dalam kebunnya itu. Berarti kebunnya itu barokah karena bekas tapak kaki Nabi. Pernah masuk Nabi ke kebunnya itu. Wa yashrabu, dan Nabi minum min ma'in, dari air fiha, yang ada di dalam kebun itu. Fiha tayyibin,
airnya bagus. Sekarang sudah masuk ke dalam masjid itu. Saking luasnya Masjid Nabawi itu, Bairuha itu sudah masuk ke dalam. Tapi untuk mengenang sebagai sejarah, dibuat keramiknya itu warna oranye bulat. Tapi ditutup pakai karpet. Karena kalau tak ditutup, habislah orang musak-musak itu semua. Ambil barokah. Datanglah polisi. Haji. Pernah menguap airnya. Saking masih hidup lagi mata air. Pernah minum Nabi di situ. Falamma nazalat hadhil ayah, turun ayat ini. Turun ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan menerima albirru, kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kau sedekahkan harta yang paling kau sayang. Mana harta yang paling kau sayang? Kasihkanlah itu. Barulah kau dapat kebaikan. Tulis di Google tuh Bairuha, ba ya ro ha alif hamzah, Bairuha. Nanti nampak keramik yang warna pink, bukan pink, warna oranye bulat. Nampak? Ditutup pakai karpet. Lan tanalul birra, kamu tidak akan menerima kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu memberikan apa yang paling kamu sayang. Qama Abu Talhah, berdirilah Abu Talhah. Abu Talhah yang punya kebun tadi, berdiri dia ila Rasulillah, mendekat sallallahu. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha tabaraka ta'ala yaqul, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya, harta yang paling aku suka Bairuha. Yang paling aku suka itulah ya Rasulullah, Bairuha. Wa innaha sadaqatun lillah, ku sedekahkan semuanya itu. Ambil. Arju birraha, aku berharap dapat pahala kebaikannya. Wa zukhraha, aku berharap mendapatkan amal jariah, kebanggaan indallah, di sisi Allah. Fadha'ha, letakkanlah ya Rasulullah, haitsu arakallah, menurut kehendak Allah. Maksudnya ada orang sedekah ini, aku serahkan ini Pak Ustadz, tolong buatkan ini, buat dia tidak. Serahkan pada engkau ya Rasulullah sesuai dengan kehendak Allah. Ambil, terserah engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi SAW? Bah, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih, itu adalah harta. Bakhil dulu pernah kita bahas. Dzalika malun rabihun, itulah harta yang beruntung. Yang lain daripada itu rugi. Dzalika malun rabihun, dua kali diulang. Pengulangan itu gunanya lit taukid. At-tikrar lit taukid, pengulangan makna untuk penekanan makna.
Pengulangan kata untuk pengulangan penekanan makna. Wa qad sami'tu ma qulta, aku sudah mendengar omonganmu wahai Abu Talhah. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, menurut aku, kata Nabi, menurut aku kebun kau ini serahkan kepada kerabat. Tengok betapa hebatnya Abu Talhah. Ambillah ya Rasulullah. Tapi apa menjawab Rasulullah? Menurut aku kau bagikanlah kebun kau ini kepada kerabat dekat. Faqala Abu Talhah. Abu Talhah berkata, af'alu ya Rasulullah. Aku melakukan sesuai ucapanmu wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talhah. Abu Talhah membagikan kebunnya itu fi aqaribihi, kepada kerabat-kerabat, abang, adik, wa bani ammihi, dan anak-anak pamannya, sepupu. Jadi kalau mau bagi-bagi harta ke kerabat, abang, adik, anak abang, anak adik, anak paman, anak makcik, itu bagi kalau mau bagi. Orang sekarang kalau mau bagi, yang paling banyak followernya, karena kalau dibagi ke dia nanti diuploadnya, dipuji orang. Bagi pun 5 tahun sekali, pas dekat-dekat pilkada. Kenapa orang tidak mau membagi ke keluarga? Abang, adik, anak abang, anak adik, anak paman, anak makcik. Kenapa orang tak mau ngasih ke keluarga? Karena kalau dibagi ke keluarga, nama tidak pernah harum. Alah, seginilah pula dikasih. Percuma aja kaya. Tapi kalau ke orang lain, harum semerbak. Cuma ke orang lebih mau ngasih ke orang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya. Maksudnya, Imam Bukhari memuat hadis ini dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim pun ada menyebut hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Maka istilahnya muttafaqun alaih. Wa sabaqa bayanu alfazihi. Beberapa lafaz kalau tidak paham sudah dijelaskan maknanya. Fi babil infaq, di dalam bab infak, mimma yuhabbu, berinfak dari harta yang paling disayang. Kalau bersedekah baju, cari mana baju yang paling kita sayang, paling kita suka, kasih. Kalau bersedekah duit, cari mana duit yang sudah merdeka, Soekarno-Hatta. Jangan yang waktu perjuangan, Pangeran Patimura. Mana yang paling kita suka? Saya Pak Ustadz, setelah Islam ini hambar aja rasa saya. Ada jamaah ngomong gitu. Tak ada berasa Islam ini. Saya sholat, saya puasa, saya pergi umroh, saya berzikir, saya wirid yasin, saya baca Quran. Hambar aja perasaan saya sekarang. Apa yang mesti saya lakukan Pak Ustadz? Kau cari mobil kau yang paling kau suka, terus kau sedekahkan. Itu akan terasa nanti. Udah kau buat? Betul Pak Ustadz, memang terasa. Berislam nih kalau enggak sama macam makan. Orang penikmat kuliner itu, lontong sudah, ayam penyet sudah, apa lagi yang mau dimakan? Maka ada wisata kuliner ekstrim, otak monyet, sedot macam, tak usah dibayangkan, tak sarapan lagi. Jadi beragama ini pun begitu juga. Sholat, puasa sunat, zikir, hambar aja rasanya. Nah, itu caranya kalau mau ibadah ekstrim. Cari harta yang paling kau sayang, sedekah.
Terasa itu. Kalau tak terasa juga, buat aja nih dulu, nanti kasih jurus yang lain. Lanjut 321. Sampai jam 6 nanti baru kita tanya jawab. Wa an Abdillah bin Amr. Kalau ada wawunya Amr, kalau tak ada wawunya Umar. Dari Abdullah bin Amr. Amr maksudnya Amr bin Aus, yang pernah jadi gubernur Mesir, yang membawa Islam pertama kali ke Afrika Utara, panglima perang. Amr bin Aus punya anak namanya Abdullah radhiyallahu anhuma. Jarak antara anaknya sahabat Nabi Abdullah, ayahnya sahabat Nabi juga. Beruntungnya orang ini berdua, ayahnya sama anaknya sama-sama sahabat Nabi. Jarak umur antara mereka berdua 11 tahun. Antara anak sama bapak nih beda umurnya 11 tahun. Antum punya anak SD sekarang, nikah kan? Nanti jarak dia dengan anak dia 11 tahun. Apa makna dari kenapa Ustaz perlu sebutkan 11 tahun? Saya mau menjelaskan bahwa menikah muda di zaman Nabi itu sesuatu yang biasa. Tidak bisa hukum sekarang dipakaikan ke 1400 tahun yang lalu. Sekarang orang taman SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 kerja. Taman S1 22, taman S2 24, taman S3 27. Itu kalau lancar. Cari kerja 2 tahun 29, nabung dulu, kredit rumah, kredit mobil, baru nikah, nunggu mapan 31 baru nikah. Jadi Sayyidatuna Aisyah umur 9 tahun menikah itu sesuatu yang biasa. Makanya pikniknya harus jauh sedikit. Raja-raja Eropa itu, bacalah raja-raja Eropa yang istrinya umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Sesuatu yang biasa itu zaman dulu. Orang sekarang otaknya sakit, bacanya kurang, nengok medsos, belajar sosiologi, antropologi. Qala Abdullah bin Amr berkata, aqbala rajulun ila nabiyillah. Datang seorang laki-laki menghadap ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ubayyi'uka, aku berbaiat. Baiat artinya kesepakatan dua orang. Ada penjual, ada pembeli. Sepakat dia. Ku beli duku ini sekilo dengan harga 15.000 tunai. Aku jual. Aku jual ini dengan harga 1 juta tunai. Aku terima. Itu namanya baik. Baik. Jual beli. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Itu namanya hutang. Ada peminjam, ada pemberi, ada penerima. Baiat, nah, baik sama baiat cuma beda tamar butoh. Baiat adalah janji setia. Datang jamaah, saya berbaiat kepada ustadz bahwa saya akan menjalankan agama Islam. Itu namanya baiat. Beda baik sama baiat, sama-sama dua orang. Yang satu menjual, satu membeli. Baik. Yang satu berjanji, satu nerima janji. Baiat. Saya membaiat engkau ya Rasulullah. Baiatnya untuk apa?
alal hijrah, saya ikut hijrah, ikut pindah dari kota Makkah ke Madinah. Terus lagi, wal jihad, saya berjanji sumpah setia saya berjihad. Abtaghil ajra minallah, saya minta balasan pahala hanya dari Allah. Saya tidak mau yang lain. Saya baiat ini bukan mau macam-macam. Saya cuma mau dapat pahala dari Allah. Ini sekarang lagi tren ini baiat. Kau Islam, aku Islam. Kau sudah baiat? Belum. Berarti Islam kau belum sah. Kau mesti berbaiat. Dulu sahabat Nabi itu berbaiat ke Nabi. Kau belum berbaiat, berarti kau belum sah. Ujung-ujungnya nanti dibawanya ke guru dia. Gurunya Walid. Memang itu MLM, multi level marketing, menakut-nakuti kita. Orang-orang jahil yang tak pernah ngaji, biasanya yang dicarinya itu orang yang tidak pernah ngaji, tak pernah masuk pondok, jahil, murokab, bodoh, goblok dalam bidang agama. Memang dia SE, sarjana ekonomi. Memang dia SAK, sarjana akuntansi. Memang SIP, sarjana politik. Tapi agama, bodoh. Secara ekonomi mapan. Tidak ada gunanya mencari pengikut yang miskin. Tak ada duitnya. Makanya dia pergi ke perusahaan kelapa sawit, perusahaan minyak. Nanti tengok siapa yang agak mapan ekonominya, itu disurvei dulu, baru ditanya. Dan udah mulai agak-agak ngaji. Umur 30, 40 itu orang udah mulai ngaji. Kenapa? Kenapa orang mulai ngaji umur 40? Saraf kejepit, darah tinggi, kolesterol, asam urat, ayah mati, mak mati, bini dilarikan orang. Itu udah mulai ngaji itu. Mulai ngaji, duit banyak. Inilah yang menjadi objek ini. Datanya. Bapak Islam. Saya Islam. Bapak sudah baiat. Baiat itu apa? Baiat itu sumpah setia, Pak. Sumpah setianya siapa? Ke Nabi. Tapi Nabi nggak ada lagi sekarang. Setelah Nabi sahabat, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in. Saya cuma ngaji sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu nggak ada apa-apanya. Dia itu nggak berbaiat. Baiatnya mesti ke guru kami. Aku sudah bertahun-tahun sama Ustaz Somad, itu sia-sia aja tuh, Pak. Maka beberapa orang baiat ini datang ke saya. Mau ditesnya pula itu ke saya. Ustaz udah baiat, katanya. Baiat itu apa? Baiat itu sumpah setia, Pak Ustaz. Kau sudah Pak Ustaz. Bawa guru kau itu ke aku, karena sanad aku lebih tinggi dari dia lagi. Bawa guru itu. Baiat guru kau itu tidak sah itu, karena ada sanadnya yang putus. Yang paling sah adalah baiat aku ke guruku sampai ke Nabi SAW. Terbodoh pula dia. Ini pembodoh. Apa kata Nabi SAW? Fahallaka min walidaik. Ada ayahmu, ada emakmu, ahadun hayyun, hidup dua-dua, atau salah satunya masih hidup? Kata dia, na'am. Ya, bal kilahuma. Ayahku masih hidup, emakku pun masih hidup. Fatabtaghil arjra minallah. Kau mau nyari pahala? Kau mau nyari pahala? Naam. Iya, aku mau nyari pahala. Kata Nabi, farji, balik. Tadi dia katanya mau hijrah sama mau perang. Mak kau masih hidup? Masih. Ayah kau masih hidup? Masih. Kau mau nyari pahala? Ya, balik kau di rumah. Tak perlu kau hijrah, tak perlu kau jihad. Pahala kau di rumah. Farji ilal walidaik. Balik kau ke rumah ayahmu, ke rumah makmu, fa ahsin suhbatahuma. Kau perbaiki bakti kepada mereka berdua. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari,
Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Tapi kami cek kemarin, lafaznya kok nggak ada dalam Sahih Bukhari Pak Ustaz, kok beda? Berarti Imam Nawawi ini hafalannya tak kuat. Wa hadza lafzu Muslimin. Lafaz ini hanya ada pada Sahih Muslim. Karena tidak semua hadis itu redaksinya sama. Banyak hadis itu maknanya sama, redaksinya berbeda. Namanya hadis mutawatir maknawi. Ada yang hadisnya sama, periwayatnya banyak. Namanya mutawatir lafzi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu hadis mutawatir lafzi. Periwayatnya banyak dan teksnya sama semua. Tapi hadis tentang mengangkat tangan berdoa. Sahabat masuk ke masjid, menengok Nabi menyampaikan khutbah. Tiba-tiba sedang khutbah itu ada seorang laki-laki mengatakan, ya Muhammad. Orang Arab Badui dia, tak pakai basa-basi, langsung ngomong, ya Muhammad, halakatil amwal, kebun kami kering, binatang ternak mati, hujan tak turun-turun. Nabi langsung mengangkat tangan. Hatta yazhara bayadu ibtayhi, sampai nampak putih ketiaknya. Lalu apa kata Nabi? Aghithna, aghithna, turunkan hujan, turunkan hujan. Satu. Apa lagi? Innallaha hayyun karim. Allah itu maha hidup. Allah itu maha mulia. Innallaha yastahi. Allah itu malu. Allah itu malu kalau menengok seorang hamba yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma sifran, lalu tangan itu turun dalam keadaan kosong. Hadis pertama dengan hadis kedua ini redaksinya sama atau beda? Beda, tapi substansi maknanya sama. Hadis yang ketiga dalam Sunan Abi Daud, Nabi SAW kalau dia berdoa dia mengangkat tangan dan dia tidak menurunkannya hatta yamsaha bihima wajhahu, sampai dia mengusap wajahnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Tiga hadis, beda redaksinya. Hadis yang keempat, rajulun ash'az akbar, seorang laki-laki yang rambutnya kusut berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, diangkatnya kedua tangannya ke langit. Hadis tentang berdoa angkat tangan mutawatir, tapi bukan mutawatir lafzi. Lafaznya tak sama, redaksinya berbeda, kalimatnya berbeda, tapi substansi maknanya sama. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lahuma, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, fasta'dzanahu fil jihad, dia minta izin mau jihad. Ya Rasulullah, izinkan aku mau jihad. Qala, Nabi bertanya, ahayyun walidaka, ayah kau masih hidup? Makmu masih hidup? Ya. Naam. Fafihi ma fajahid, berjihadlah engkau pada ayah dan ibu. Izinkan aku jihad ke Palestina. Ustaz Somad, saya mau jihad. Ayah kau masih ada? Masih. Mak kau masih ada? Masih. Jaga mereka berdua. Enggak perlu lagi Pak Ustaz. Kenapa? Sudah saya serahkan ke panti jompo. Neraka jahanam tempat kau. Mau jihad ke Palestina, yang dekat aja tak kau urus. Fafihi ma fajahid, cukup kau berjihad pada dua. Lebih berat berjihad ke Palestina atau jihad menjaga orang tua? Ada jamaah datang mengaju ke saya. Mak saya Pak Ustadz
Saya masakkan nasi, saya gorengkan ikan, saya buatkan sayur, saya gilingkan sambal, siap di atas meja makan. Mengadu dia ke tetangga, mintalah aku makan kau, anakku nggak ngasih makan, padahal siap di rumah. Saya belikan jilbab, saya belikan telekung mukena, saya belikan baju, dipakainya baju koyak-koyak. Mengadu dia ke tetangga, tengoklah bajuku koyak, sampailah hati anakku enggak belikan baju. Tolonglah aku Pak Ustaz, menangis anaknya. Saya bilang, nanti kalau mak kau itu mati, kau datang lagi menangis ke sini dan bilang ke saya, Pak Ustaz, biarlah dia bercakap apa-apa asal hidup dia Pak Ustaz. Biarlah aku diburukkannya, biarlah aku diejeknya, biarlah aku dipitnahnya, biarlah aku dimaki-makinya dari pagi sampai malam, asal dia hidup jadilah Pak Ustaz. Nanti kalau udah dia mati baru begitu kau cakap bilang. Apa maksudnya? Selagi dia hidup, urus ajalah. Apapun cakap dia hidup, kurang akalnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, berkurang kejadiannya. Kaki menggeletar, tangan tak bertenaga, mata rabun, akal berkurang, pikun. Seorang bapak sama anak duduk di taman, menengok burung di pokok kayu. Bapaknya nanya, itu burung apa? Burung pipit ya. Itu burung apa? Burung pipit ya. Itu burung apa? Lama-lama emosi anaknya. Dari tadi bertanya burung pipit itu. Kata ayahnya, nanti kau balik ke rumah, kau buka laci, kau baca buku diariku ya. Pulang anaknya ke rumah, dibukanya laci. Pada hari ini anakku pertama kali pandai bercakap dan dia menengok burung. Dia bertanya kepada aku 30 kali. 30 kali ku jawab, burung pipit, burung pipit, burung pipit. Kau baru 5 kali ku tanya, sudah keras suara. Tengoklah anak-anak kecil. Sami itu kalau bertanya mau 10 kali. Ini apa, Pak? Ini apa, Pak? Ini apa, Pak? Makin ditanyanya makin semangat kita jawab. Terkencing dia Pak Ustadz di ruang tamu. Habis kami pel karpet itu baru dibeli dari pasar bawah Pak Ustadz. Berapa kali dia terkencing? Karena sekali kencing itulah maka ingat kau. Kan dia terkencing itu baru sekali maka kau ingat. Kalau 10 kali mana kau ingat? Kau terkencing di karpet dia ke tempat tidur dia berapa kali? Fafihi ma fajah. Kalau masih hidup makmu ayahmu, di situ harus jihad. Memang berjihad menjaga orang tua itu. Ustaz kok tahu? Aku serumah sama makku 11 tahun. Saya pulang dari Maroko 2008, dia meninggal 11 Rajab, 18 Maret 2019. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 tahun yang lalu. 11 tahun saya serumah. Orang kalau tak pernah dia serumah sama mama ayahnya tak tahu deh. Wa anhu 322. Wa anhu darinya nya balik ke Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi SAW dia berkata, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang bisa membalas apple to apple. Apple to apple bukan itu silaturahim. Bukan apple to apple. Yang silaturahim itu adalah apple to duku. Nah, itu baru silaturahim. Kau punya saudara. Saudara kau datang beli ikan apel.
Kemudian minggu depan kau bawa pula apel ke rumah dia. Terus ditanya orang, kau dari mana? Aku silaturahim tadi. Itu bukan silaturahim, karena itu apple tuh apple. Yang silaturahim itu adalah dia datang ke rumahmu, dibawakannya duku hijau masam, berubah mukamu, hilang skincare, memakan dukunya tadi. Lalu kemudian besok kau bawa ke rumah dia apel manis import dari New Zealand. Itulah baru namanya silaturahim. Laisal wasilu bil mukafi. Dia datang ke rumah kita bawa kue-kue, habis itu kita datang pula ke rumah dia. Itu bukan silaturahim. Artinya apa? Biasa itu. Biasa, siapapun bisa melakukan itu. Walakin, tapi al-wasil, orang yang bisa selalu silaturahim siapa? Alladzi idza qata'at rahimuhu wasalah. Orang yang jahat, degil, memutus, cakap kasar, bisa kau buka pintu rumahmu, kau lapangkan dadamu, keluar teh manis. Itulah harusnya. Siapa tadi yang datang itu? Itu sepupu saya, Pak Ustadz. Dulu waktu mereka kaya, kami datang ke rumahnya, anjing herdernya yang datang, Pak Ustadz. Tak bisa kami lama-lama di situ karena takut, katanya ada tamu itu ini. Sekarang dunia berbalik, Pak Ustadz. Silakan datang, buka pintu, kasih makanan, kasih baju. Itu namanya silaturahim. Kalau bil mukafi, siapapun bisa. Memang berat. Kalau tak berat, tak surga balasannya. Kalau ringan, ya kipas angin, rantang cukup. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Wa qata'at, arti qata'at bi fathil qaf, qa, bukan qu. Wa ta, qata'a, bukan quti'a. Itu menunjukkan membaca kitab itu banyak orang salah antara fi'il majhul dengan maklum. Qata'a yaqta'u atau quti'a yuqta'u. Maka Imam Nawawi menjelaskannya, cara membacanya qata'at. Idza qata'at, kalau putus silaturahimnya, disambungnya balik. Itulah orang yang the best. Wa rahimuhu, bacanya rahimu marfu', bukan rahimah, bukan rahimi, bukan majrur, bukan mansub. Rahimuhu marfu'un, fa'il. Qata'at fi'il, rahimuhu fa'il. Hu dhamir balik ke orang yang silaturahim. Wasalaha, disambungnya balik, ha maf'ulun bih. Kalau putus, disambungnya balik. 323. Hadis terakhir. An Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahim mu'allaqatun bil arsy. Ini arash. Tempat duduk saya ini arash. Tempat kaki saya kursi. Ini tempat duduk saya ini arash. Biasanya kaki itu, raja-raja itu kakinya tak langsung ke lantai. Ada bantal kecil penyangga tempat kaki, itu namanya kursi. Bukan ini kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Sedangkan bantalan kakinya aja, bantalan kaki lebih luas daripada langit dan
apalagi arasnya. Bukan ini kursi. Ada satu makhluk namanya rahim. Rahim itu di mana letaknya? Mu'allaqatun bil arsy, tergantung di arsy. Ini arsy. Tapi jangan bayangkan Allah itu duduk di atas arsy. Ini ayatnya Pak Ustaz. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas arsy. Berarti macam aku inilah dia duduk begini. Kafir. Kok bisa jadi kafir? Dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Kalau ada orang yang menyatakan menyerupakan Allah duduk di atas arsy, macam aku duduk di atas kursi ini, kafir. Kok bisa kafir? Batal dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lalu apa makna Allah di atas arsy itu? Mazhab yang pertama tafwid, serahkan. Wallahu a'lam. Jadi kalau antum mengajar ditanya orang, ini ayat mutasyabihat. Wallahu a'lam. Imam Malik, apa arti bersemayam di atas arsy? Al-istiwa ma'lum. Makna istiwa semua orang tahu. Wal kaifiyah majhulah. Bagaimana Allah di atas arsy tak ada yang tahu. Al-imanu bihi wajib. Beriman tentang ayat itu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang itu bid'ah. Kalau ada pertanyaan tentang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil. Kalau tak mau jawab, saya pakai mazhab tafwid, serahkan kepada Allah. Mazhab yang kedua, takwil, ditakwil. Makna Allah bersemayam di atas arsy artinya Allah Maha Kuasa. Bapak Presiden bersemayam di atas singgasana. Pas dicek internet, rupanya dia sedang pergi ke Eropa. Katanya bersemayam di atas singgasana. Makna bersemayam itu jangan kau artikan tekstualis dia duduk di atas. Maksudnya dia berkuasa. Terserah. Mau pakai mazhab tafwid, wallahu a'lam. Mau pakai mazhab takwil, jelaskan. Kedua-duanya akidah Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu di atas arsy. Kalau Allah di atas arsy, di mana dia sebelum ada arsy? Allah sudah ada sebelum arsy itu ada. Sebelum ada makhluk, sebelum ada zaman, sebelum ada makan, sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Allah maujud bila makan. Allah ada tempat-tempat. Lalu diciptakannya arsy. Setelah diciptakannya arsy, berpindah dia ke arsy. Batil. Berarti dia berpindah. Sedangkan Allah itu qadim. Maka batal satu sifat 20. Mukhalafatuhu lil awas. Lalu untuk apa diciptakannya arsy? Allah menciptakan arsy untuk memberitahu kepada semua makhluk bahwa ada makhluk yang paling besar. Makhluk itu bernama arsy. Nah, rahim tergantung di arsy. Dan rahim itu berkata, apa kata rahim? Man wasalani, siapa yang menyambungkan aku, wasalamullah, Allah menyambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ani, siapa yang memutus aku, qata'ahullah, Allah memutus hubungan dengan dia. Rahim. Rahim itu besarnya segini. Letaknya dalam perut perempuan, namanya rahim. Kalau ada janin di dalam, membesar dia, khusus mengecil naik ke atas. Dia bisa menampung janin seberat 3,5 kilo. Habis itu dia mengecil balik, rahim. Orang Thailand bisa merubah muka jantan jadi perempuan. Namanya lady boy.
mukanya lady, kakinya boy. Tapi tak bisa mencipta rahim sampai sekarang. Kalau lah bisa orang Thailand itu membuat rahim, semua bencong-bencong ini bisa melahirkan. Nauzubillah, nauzubillah. Itu kuasa Allah, tak bisa. Makanya perempuan kalau sudah rahimnya rusak karena kanker, karena kista, tak bisa hamil lagi, dia merasa hilang keperempuanannya. Dia pun sedih menangis. Suaminya pula tersenyum. Yang senyum-senyum ini hati-hatilah. Waman qata'ani, siapa yang memutus aku, kata rahim, qata'allah, Allah memutus dia. Sehebat-hebatnya laki-laki, jenderal, ulama, hafal Quran, hafal kitab, tidak ada makhluk di badannya ini yang diciptakan dari Asmaul Husna. Tapi makhluk perempuan yang katanya lemah, ada makhluk di badannya ini diciptakan Anar Rahman. Kata Allah, aku ni Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim itu diambil dari nama. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim menjaga janin 9 bulan 10 hari. Rahim tergantung di aras. Rahim berkata, siapa yang menyambung aku, kusambung hubungan dengan dia. Bapak, ibu, saya, kita ini semua berasal dari satu rahim. Rahim Hawa. Dari rahim Hawa ini terpecah. Akhirnya saya dari rahim emak saya, bapak dari rahim emak bapak, ibu dari rahim emak ibu. Kita ingin menyatukan balik rahim tadi. Maka disebut dengan silaturahim. Itulah arti silaturahim. Ibu satu rahim. Ibu satu rahim. Rahim ibu. Mohon maaf. Lalu ibu punya anak laki-laki 3. 1, 2, 3. Anak laki-laki 3 ini berbini. Otomatis cucu ibu lahir dari berapa rahim? Dari 4 rahim. Ada yang bininya 2. Rahim. Terus ngumpul lagi di rumah acara kenduri. Terus cucu ibu bilang, alhamdulillah hari ini kita bersilaturahim. Apa maksudnya? Dulu rahim ayah kita kan satu dari nenek kita. Sekarang kita ini terpecah kepada 4 rahim. Nyatukan lagi. Namanya silaturahim. Itulah asal kata silaturahim. Menyatukan rahim. Mana bisa menyatukan rahim? Rahim disatukan. Tulislah silsilah nasab. Tulis silsilah nasab, tempel di dinding. Supaya setiap anak kemanakan datang, kita tinggal tes. Kau anak siapa? Atuk kau siapa namanya? Tengok, ada atuk kau situ. Supaya dia tahu hubungan. Kalau tidak nanti orang tak tahu dia hubungannya entah cemana. Kau saudara sama dia? Iya Pak Ustadz. Saudara macam mana? Ya keturunan Nabi Adam Pak Ustadz. Nabi Adam sama Benyamin Netanyahu pun kita bersaudara. Kenapa dilantaknya juga saudara kita di Palestina? Katanya bersaudara.